Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Yohana TKG. Saya dari Papua ya asalnya. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Padjadjaran, baru semester 7. Nah, sini saya pengen kesaksian nih apa yang saya alami. Jadi ini benar-benar cerita saya bagaimana perjalanan saya bertobat lahir baru, saya ketemu sama Tuhan kayak gitu. Saya tuh terlahir dari keluarga yang sebenarnya baik dan rohani kayak gitu. Karena mama saya setiap minggu ngajakin kita pergi ke gereja. Bapak saya juga orang yang sangat baik dan saya tumbuh di keluarga yang seperti itu gitu, rohani dan baik, dan itu juga membuat saya juga punya sifat yang rohani dan baik gitu. Jadi pergi juga rajin ke gereja dan baik juga di lingkungan saya sama teman-teman saya, sama keluarga saya gitu. Tapi berjalannya waktu, saya mulai SD. Tapi saya ingat dulu pas saya SD tuh saya punya banyak sekali pertanyaan tentang Tuhan gitu. Ngapain saya hidup? Tujuan saya hidup tuh sebenarnya buat apa sih kayak gitu. Jadi bahkan jujur aja di dalam hati saya tuh ada ketakutan untuk saya mati gitu. Dan itu juga yang membuat saya sebenarnya menjadi orang yang baik. Saya pikir biar saya bisa masuk surga, makanya saya berusaha baik kayak gitu. Tapi jujur saja ya, jujur maksudnya teman-teman, saat saya melakukan kebaikan pun itu tidak membuat rasa takut akan kematian itu pun hilang gitu. Tetap aja ada. Semakin saya bertumbuh, saya mulai masuk SD, saya SMP, itu rasa takut buat mati tuh ada gitu. Bahkan saya pas saya SMP tuh mama saya sama bapak saya meninggal dan akhirnya singkat cerita saya ikut beasiswa afirmasi. Terus saya lolos tembus, saya berangkat ke Jawa. Nah, saya sekolah dulu di Salatiga di Jawa Tengah kayak gitu. Di situ banyak sekali juga orang-orang timur, dan pas sekolah di sana saya ingat saya pulang sekolah kan. Nah, saya ketemu sama banyak sekali kakak-kakak dan kakak-kakak itu main ke kosan saya waktu itu, dan mereka mulai sharing sama saya tentang dosa, tentang pertobatan gitu. Dan akhirnya saya pikir ini topik yang menarik gitu, karena mungkin saya juga orang yang rohani. Saya suka mendengar hal-hal yang rohani karena saya pikir itu baik kayak gitu untuk jaga saya punya hidup kayak gitu. Akhirnya saya izinin mereka datang setiap minggu ke saya punya kosan, dan mereka terus sharing tentang pertobatan, kelahiran kembali, mereka sharing tentang dosa gitu. Dan saat mereka sharing, ada satu hal yang membuat saya juga jadi berpikir ulang tentang hidup saya gitu. Saya lihat, ternyata selama ini tuh saya banyak sekali lakukan dosa kayak gitu. Saya ingat dari zaman saya kecil, saya curi mama saya punya uang, saya bohongin mama saya. Makanya banyak sekali dosa-dosa yang saya juga lakukan. Bahkan saya juga kepala maki, suka ngomong kata kotor kayak gitu, dan saya lihat itu ada di dalam diri saya gitu. Tapi satu sisi saya bisa baik sama orang, baik kayak gitu. Jadi saya pikir ya udah baik gitu, itu udah nutupin dosa. Tapi saya lihat saat mereka sharing tentang sebenarnya yang menjadi pemisah antara kamu sama Tuhan itu adalah dosa-dosamu, pelanggaranmu. Dan saya lihat lagi ke dalam hidup saya gitu saat mereka mulai sharing, oh iya ya, sebenarnya jujur aja selama ini pas saya ke gereja hari Minggu, sebenarnya saya mencari Tuhan tapi saya nggak pernah ketemu dia gitu. Saya mencari kuasa Tuhan tapi tidak pernah ketemu. Jadi kayak cuman tahu Tuhan tuh hanya sebatas pengetahuan gitu. Tuhan tuh tidak benar-benar tinggal dan hidup di dalam saya, bahkan merubah diri saya yang hancur, diri saya yang rusak kayak gitulah. Terus saat mereka mulai sharing itu saya mulai menyadari kayak iya saya berdosa, iya ya ternyata saya tuh tidak di dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Mereka mulai bagikan Injil, kalau kau berdosa, ya sebenarnya kau punya hidup tuh ada di dalam kegelapan, yang menjadi kau punya bapak tuh adalah iblis. Mereka mulai sharing seperti itu, dan saya mulai mata saya mulai terbuka gitu. Saya mulai melihat bahwa saya tidak di dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Nah, saat saya mulai menyadari hal itulah saya memutuskan untuk saya bertobat lahir baru. Karena saya lihat iya ya saya tidak di dalam keadaan yang baik-baik saja, dan ada saat saya memutuskan untuk berlahir baru inilah saya benar-benar menerima hati yang baru, dan saya menerima roh yang daripada Tuhan gitu. Nah, saat saya menerima hati yang daripada Tuhan inilah saya lihat hidup saya berubah di dalam hati saya. Maksudnya saya bisa memaafkan orang-orang yang saya sangat benci. Bahkan saya ada hati yang taat. Orang ngomong saya bisa taat, bahkan yang lebih luar biasanya lagi Roh Kudus itu gitu. Saya lihat saat saya memutuskan untuk bertobat lahir baru dan saya menerima Roh Kudus, saya benar-benar Roh Tuhan yang saya terima itu tinggal di dalam diri saya, dan dia ngomong gitu. Ada sukacita yang tidak terbatas di dalam diri saya, bukan sukacita yang karena kamu dapatin uang atau apalah yang menggembirakan gitu. Tapi saat saya bertobat lahir baru tuh saya hanya sadar bahwa saya anak Tuhan gitu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki dunia ini, dan dia telah menyelamatkan hidup saya yang berdosa kayak gitu. Dan
setelah saya bertobat lahir baru, saya ingat banget malam itu mereka doain saya pertobatan, saya menerima hati yang baru, roh yang baru. Akhirnya besoknya saya ke sekolah, saya cerita sama teman-teman saya di sekolah, saya benar-benar bertobat lahir baru, saya menerima Tuhan dan saya benar-benar merasakan Tuhan itu hidup gitu. Dan setelah saat itu saya benar-benar saya menyadari bahwa memang betul semua orang terus bertobat dan dilahirkan kembali karena semua orang itu telah berdosa, bahkan dikandung dalam dosa gitu. Itu juga yang terjadi dalam hidup saya. Dulu saya mikir saya baik gitu, saya baik. Saya ingat di Titus 3 ayat 5 itu dibilang kamu tuh diselamatkan itu bukan karena kamu punya perbuatan baik gitu, tapi oleh karena permandian kelahiran kembali. Dan itu juga yang membuat saya juga kena ya, ternyata kebaikan yang saya lakukan selama ini pantasan saja tidak pernah membuat saya tuh tidak takut untuk mati. Ada kegelapan, ada rasa takut untuk mati karena kegelapan tuh di dalam saya gitu, tidak ada Tuhan. Tapi saat dilahirkan kembali, saya dipermandikan kembali lagi dan saya menerima Tuhan itu yang membuat saya tidak takut mati lagi. Saya punya tujuan hidup, saya jadi tahu kenapa saya hidup. Ya saya hidup untuk melakukan pekerjaan yang daripada Tuhan, yang Tuhan taruh di dalam hati saya gitu. Dan itu yang membuat saya juga bersuka cita di dalam hidup saya, di dalam keseharian saya. Bahkan saya juga sekarang di kampus, bahkan ada waktunya saya ketemu sama teman saya sharing saya punya hidup sama dia. Saya punya hidup menjadi kesaksian di mana saja saya berada. Saya lihat sama teman-teman, banyak teman-teman Papua, banyak juga teman-teman di kampus. Dan setelah saya bertobat lahir baru tuh ada Tuhan di dalam diri saya, dan itu menjadi saya menjadi terang dimanapun saya pergi. Maksudnya menjadi orang yang berbeda, dan itu juga yang maksudnya menyukakan hati saya gitu. Karena saat saya bertobat lahir baru, ternyata kebahagiaan saya itu bukan apa yang dari dunia ini lagi gitu, tapi karena saya menerima Tuhan, karena saya melakukan pekerjaan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya saya menyadari ternyata ini kekristenan yang sebenarnya, ini ikut Tuhan yang sebenarnya gitu. Bukan hanya sekedar agama yang di KTP gitu, tapi benar-benar aku punya hidup sepenuhnya di dalam Tuhan gitu, di dalam pekerjaannya Tuhan. Jadi gitu aja teman-teman yang saya pengen sharing sama teman-teman semua. Saya cuma mau bilang teman-teman kita semua harus benar-benar mengenal Tuhan. Kita semua harus selesai dengan kita punya dosa-dosa dan kita harus bertobat dan dilahirkan kembali. Teman-teman, terima kasih. Bye.